Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang beriman. Semoga selalu diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kami Cahaya Islam akan menyajikan kisah inspiratif sebagai motivasi dan pengetahuan. Kita akan mengupas kisah menarik seputar Bal'am bin Ba'uro, seorang ulama mulia yang hampir meraih status nabi. Namun malangnya, ia berakhir menjadi seekor anjing. Bagaimana bisa seorang ulama berubah menjadi seekor anjing? Tonton video ini sampai habis agar tidak sesat. Bal'am bin Ba'uro adalah sosok figur yang sangat terkenal di dunia maupun akhirat karena kisahnya diabadikan dalam kitab suci Al-Quran dan Taurat. Dalam lembaran Alkitab, ia dikenal sebagai Bilyam bin Beor, sementara para ulama tafsir Al-Quran lebih cenderung menyebutnya Bal'am bin Ba'uro atau Ba'ur. Meski Al-Quran sendiri tidak dengan gamblang menyebutkan namanya, satu ayat di dalamnya diyakini oleh banyak pakar tafsir ditujukan untuk Bal'am bin Ba'uro yang akan kita dapatkan pada penghujung video ini. Diceritakan oleh Ali bin Abi Talha bahwa Bal'am adalah orang Bani Kan'an, tinggal di kota, tempat orang gagah perkasa yang akan diperangi oleh Nabi Musa. Versi lain dari Muqatil menyebutkan bahwa Bal'am berasal dari kota Balka, yang sekarang menjadi provinsi di Yordania. Meskipun ada perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai apakah Bal'am adalah seorang nabi, yang pasti dia adalah seorang ulama dan ahli hikmah dari keturunan Bani Israel pada masa Nabi Musa. Meski diakui memiliki pandangan berbeda tentang status kenabian Bal'am, semua sepakat bahwa kelebihan dan keilmuannya sangat mencolok. Bal'am bin Ba'uro adalah keturunan Nabi Lut bin Haran bin Ashar. Menurut tafsir Ibnu Katsir, Bal'am dikenal memiliki pengetahuan tentang nama-nama Allah yang Maha Agung atau Ismul Azum dan mampu melihat malaikat. Ketika berdoa, Bal'am selalu menggunakan nama-nama Allah yang Maha Agung sehingga doanya selalu dikabulkan. Keistimewaan ini membuat Bal'am dihormati di kalangan Bani Israel. Suatu hari, saat Nabi Musa berada di Suriah setelah meninggalkan Mesir, penguasa dan beberapa pemuka setempat merasa cemas dengan kehadiran beliau dan para orang saleh yang bersamanya. Seperti lazimnya dalam situasi semacam itu, ketika ada ancaman dari pendatang, terutama yang membawa kebaikan, mereka yang merasa terganggu dengan keberadaannya akan memberikan resistensi dan perlawanan. Terlebih lagi, misi kenabian Nabi Musa tidak hanya berfokus pada pemurnian tauhid, tetapi juga selalu memperjuangkan keadilan dan hak asasi manusia yang setara. Mengetahui bahwa Bal'am adalah ulama mereka memutuskan untuk meminta doa agar Nabi Musa dan pengikutnya menghadapi malapetaka. Dengan penuh kekhawatiran, mereka mendekati Bal'am dan berkata, "Wahai Bal'am, Musa bin Imran telah muncul di tengah-tengah Bani Israel. Kami khawatir mereka akan mengusir kami. Sesungguhnya kami adalah kaummu, dan engkau memiliki kekuatan doa yang luar biasa. Keluarlah dan berdoalah kepada Allah agar menimpakan keburukan kepada mereka." Tetapi Bal'am menolak permintaan itu dengan tegas, karena dia sadar bahwa Nabi Musa adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia tidak ingin bertentangan dengan beliau. Meskipun begitu, tekanan dari kelompoknya terus berlanjut dan mereka terus mencoba membujuknya dengan menawarkan kekayaan dan kekuasaan. Akhirnya, melalui istrinya, Bal'am menjadi ragu dan akhirnya menerima tawaran itu. Akhirnya imannya Bal'am tidak dapat menolak godaan tersebut. Bal'am menaiki kudanya dengan harapan menuju Nabi Musa, tapi petualangannya tak berjalan mulus. Sang kuda sering terjatuh, membuat Bal'am kesal sampai ia memukul hewan itu. Tapi kejadian luar biasa terjadi saat kuda itu berbicara, "Hendak kemana engkau Tuan? Takkah kau lihat di depan? Ada malaikat yang mendorongku hingga aku terjatuh." Meski mendengar kuda berbicara, Bal'am tetap nekat melanjutkan perjalanan menuju ke puncak Bukit Husban. Akhirnya sesampainya di sana, ia melihat Nabi Musa dan pasukan. Bal'am pun berusaha mengucapkan doa kutukan untuk Nabi Musa dan kaumnya. Tapi Allah membuat mulutnya kalu dan kaku. Ironisnya lidahnya justru mendoakan kebaikan untuk Nabi Musa dan mengutuk kaumnya sendiri.
Kejadian ini jelas menunjukkan bahwa Allah tidak mengizinkan Bal'am merugikan Nabi Musa dan Bani Israel. Saat melihat doanya yang terbalik, kaumnya langsung protes Bal'am. Apa yang kau lakukan? Doamu malah baik untuk mereka dan buruk untuk kami. Bal'am menjawab, inilah yang tidak aku kuasai. Ini adalah sesuatu yang telah Allah tentukan. Peristiwa ini menyebabkan kaum Bal'am mengecam dan mencela Bal'am. Karena perubahan yang dialaminya, mereka mengolok-olok dan merendahkan Bal'am, yang sebelumnya dihormati sebagai seorang ulama dan penuh kemuliaan. Bal'am menyadari bahwa Allah mengendalikan perkataannya, menyadari kesalahannya, dan memohon maaf kepada kelompoknya. Ia menjelaskan bahwa situasi tersebut berada di luar kendalinya, lalu lidahnya tiba-tiba menjulur hingga ke dadanya. Dengan sedih, Bal'am berkata, sekarang kebaikan dunia dan akhirat lenyap bagiku. Tak ada yang tersisa selain tindakan licik dan tipu daya. Walaupun hidupnya berubah dan dia menyadari kesalahan yang telah dilakukannya, Bal'am tetap enggan untuk bertaubat. Bahkan, Bal'am memerintahkan orang-orangnya untuk mengirimkan wanita-wanita cantik kepada pasukan Nabi Musa, berharap agar mereka tergoda untuk melakukan perzinahan, mengingat mereka telah lama menjadi budak di Mesir. Bal'am percaya bahwa jika pasukan Nabi Musa terjerumus dalam perbuatan zina, mereka akan mendapatkan kutukan dari Allah dan kalah dalam peperangan. Setelah kaum wanita memasuki kamp tentara Nabi Musa, terjadi kejadian yang tak terduga. Salah satu anggota pasukan Nabi Musa terpesona dengan seorang wanita dan membawanya kepada Nabi Musa, berharap mendapat izin untuk melakukan perzinahan. Namun Nabi Musa tetap teguh menolak perbuatan tersebut dan melarangnya. Meski begitu, Bani Israel memilih untuk mengabaikan larangan itu. Akibatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan wabah penyakit yang menyebar dengan cepat di kalangan Bani Israel sebagai hukuman atas perbuatan maksiat yang mereka lakukan. Bal'am telah memperdaya dan menggoda Bani Israel, membawa bencana berupa wabah mematikan yang merenggut lebih dari 70.000 nyawa. Dengan cepat, mereka merasakan penderitaan hebat sebagai akibat dari kesalahan mereka terjerumus dalam godaan dan tipu daya Bal'am. Pembantu Nabi Musa, yaitu Fanhas bin Al-Aisar bin Harun, mengambil langkah drastis untuk menegakkan keadilan. Dia menghukum para pelaku zina dengan mengakhiri nyawa mereka sebagai bentuk hukuman. Dalam doanya, Fanhas berharap, "Ya Allah, demikianlah yang kami lakukan terhadap orang yang mendurhakaimu." Kemudian penyakit wabah pun hilang dari Bani Israel. Pada akhirnya, karena perbuatannya yang tercela, Allah mengubah Bal'am dari seorang yang mulia, yang hampir mencapai derajat kenabian, menjadi seekor anjing yang hidup dengan lidah menjulur. Diberi peringatan ataupun tidak, ia akan tetap menjulurkan lidahnya. Kutukan ini menjadi lambang kemurkaan Allah, merupakan hukuman bagi Bal'am karena pengkhianatan dan hasratnya terhadap dunia dan kekuasaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 176, yang artinya, dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu, agar mereka berpikir. Nabi Musa memohon kepada Allah untuk menghapuskan keimanannya dan Al-Ismal Azam dari Bal'am. Permohonan itu dikabulkan, dan dengan ajaibnya Allah mencabut segalanya dari Bal'am. Imannya, pengetahuannya, dan Al-Ismal Azamnya. Akhir hidupnya yang menyedihkan sebagai anjing adalah peringatan yang menyayat hati tentang nasib seseorang yang mengorbankan keyakinannya demi harta posisi dan kepentingan pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran dan semakin menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.